Pemeriksaan dan perawatan suspensi McPherson. Pembongkaran. Lepas roda dengan mengendorkan baut roda menggunakan kunci roda. Kemudian lepas roda. Kendorkan dan lepas baut dudukan bawah. Lepaskan baut dudukan pengikat atas suspensi dari atas. Lepaskan shock absorber. Kemudian, bersihkan komponen suspensi. Periksa kondisi shock absorber dan karet-karet. Ganti bila perlu. Pemeriksaan komponen shock absorber. Setelah shock absorber lepas, periksa komponen-komponen shock absorber dari kerusakan. Periksa karet shock absorber dari kemungkinan sobek dan pastikan kondisinya baik. Jika kurang sesuai, lakukan penggantian. Periksa juga kinerja shock absorber dengan menekan shock absorber ke bawah. Shock absorber harus kembali ke posisi semula. Jika tidak dapat kembali, tambahkan minyak shock absorber. Pemasangan shock absorber. Pasang dudukan shock absorber bagian atas terlebih dahulu dan kencangkan ketiga bautnya. Pasang karet shock absorber pada unit shock absorber. Pasang pegas shock absorber dan penutup pegasnya. Pasang shock absorber pada kendaraan. Tepatkan posisi baut ke knuckle arm dan posisikan pegas pada dudukan dengan pas. Kencangkan kedua baut ke knuckle arm. Dan kencangkan baut shock absorber bagian atas. Pasang kembali klem selang lem hidrolik. Terakhir, pasang kembali roda dan kencangkan bautnya. Pemeriksaan pegas. Kerusakan yang dapat terjadi pada pegas spiral adalah pegas patah dan pegas mengalami pengerutan, sehingga ketinggian mobil akan berkurang. Pemeriksaannya dengan cara melihat kondisi fisik pegas apakah ada keretakan atau bahkan sudah patah. Pengerutan pegas dapat diperiksa dengan cara mengukur ketinggian kendaraan, lalu membandingkan dengan spesifikasi standarnya, atau juga bisa dilakukan dengan mengukur panjang pegas. Pemeriksaan bumper karet. Kerusakan bumper karet antara lain sobek, retak, kehilangan sifat elastisnya dan berubah bentuk. Bumper karet tidak dapat diperbaiki. Bumper karet yang sudah rusak harus diganti dengan yang baru. Pemeriksaan ball joint. Keausan ball joint mengakibatkan kekocakan. Adanya kekocakan akan menambah gerak bebas pada roda kemudi, menimbulkan suara pada sistem suspensi, dan berubahnya wheel alignment.
Pemeriksaan kekocakan ball joint dapat dilakukan dengan cara melihat reaksi ball joint saat roda kemudi digerak-gerakkan atau dengan cara menggoyangkan ball joint. Ball joint yang masih baik tidak memiliki gerak bebas, dan stud ball joint tidak bisa digerakkan dengan mudah oleh jari. Pemeriksaan lengan suspensi. Pemeriksaan manual yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan keretakan, pemeriksaan kekencangan baut-baut dan murmur, pemeriksaan kondisi basing, pemeriksaan pergerakan lengan suspensi dari kekocakan dan kelancaran pergerakan. Pemeriksaan shock absorber. Pemeriksaan manual terhadap shock absorber diantaranya adalah pemeriksaan kebocoran minyak dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kebocoran minyak dilakukan secara visual dengan melihat ada atau tidaknya jajaran minyak pada bodi shock absorber. Pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara merasakan tahanan shock absorber saat langkah kompresi dan langkah ekspansi. Pemeriksaan stabilizer bar. Kerusakan yang dapat terjadi pada stabilizer bar adalah stabilizer bar mengalami kebengkokan atau bahkan patah. Pemeriksaan kebengkokan stabilizer bar dilakukan dengan cara meletakkan stabilizer bar pada bidang datar, lalu melihat apakah stabilizer bar mengalami puntiran atau tidak. Pemeriksaan suspensi belakang. Kerusakan yang dapat terjadi pada suspensi belakang model bekas daun paralel diantaranya adalah rusaknya karet-karet bushing pada sekel dan hanger pin, serta patahnya bekas daun. Kondisi mur dan baut yang kendor pun dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kekencangan mur dan baut. Pemeriksaan yang lainnya adalah pemeriksaan kondisi fisik U-bolt, apakah mengalami keretakan atau patah, serta pemeriksaan keretakan dan keausan lembar bekas daun.